Alifasa adalah seorang keturunan Turki yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kavala, yang terletak di bagian utara Yunani, dan ia meninggal pada tahun 1849 Masehi. Negara ini telah menjadi kekuasaan Turki Utsmani yang berpusat di Istanbul dan ditaklukkan oleh Sultan Muhammad II Al-Fatih, dan baru dapat melepaskan dari kekuasaan Istanbul pada tahun 1245 atau 1829 Masehi. Nama ayah Muhammad Alifasa adalah Ibrahim Aga. Ia adalah kelahiran Turki dan seorang imigran Turki. Dan dia mempunyai 17 orang putra termasuk Muhammad Alifasa. Muhammad Alifasa adalah seorang pembaru Islam yang berada fase abad 19 sampai 20. Dan Muhammad Alifasa adalah orang yang pertama kali mengembangkan landasan modern di Mesir. Dan atas kesadaran umat Islam di Mesir akan kelemahan menghadapi ekspedisi Perancis atau Napoleon. Tidak hanya militer dan perekonomian yang diperlihatkan oleh Muhammad Alifasa, tetapi ia juga mengupayakan pengetahuan mengenal administrasi negara. Ia juga mendirikan beberapa lembaga yang terkait dengan sekolah-sekolah, seperti kementerian, sekolah militer, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, sekolah pertambangan, sekolah pertanian, dan sekolah penerjemah. Berbagai lembaga itu didirikan untuk rakyat Mesir. Adapun guru untuk pengajarnya, Muhammad Alifasa mengambil guru dari Eropa, terutama Prancis, Inggris, dan Italia. Sedangkan untuk mengetahui ilmu pengetahuan barat, Muhammad Alifasa mengirimkan beberapa pelajar ke luar negeri. Begitu pula para cerdik pandai yang dipimpin oleh Rifa'ah. Dan ilmu Rifa'ah. Berbagai ilmu dipelajari mereka, seperti ilmu politik, filsafat, dan ilmu sosial lainnya. Walaupun pada awal kekuasaannya, Muhammad Alifasa tidak memperbolehkan mempelajari ilmu politik karena dianggap dapat membahayakan kekuasaan. Tidak hanya militer dan perekonomian yang diperhatikannya, Muhammad Alifasa juga mengupayakan pengetahuan mengenai administrasi negara. Ditunjukkannya dengan mendirikan beberapa lembaga yang terkait dengan sekolah-sekolah modern. Seperti halnya yang pertama, Kementerian Pendidikan pada tahun 1815 Masehi, yang sebelumnya tidak dikenal. Yang kedua, sekolah militer. Sekolah militer ini dibentuknya sekolah ini untuk memperkuat kekuasaannya di Mesir. Yang ketiga, sekolah teknik pada tahun 1816 Masehi. Didirikannya agar rakyat Mesir ini dapat memproduksi persenjata dan memiliki keahlian dalam berperang. Yang keempat, sekolah kedokteran itu pada tahun 1827 Masehi. Yang kelima, sekolah apoteker pada tahun 1829 Masehi. Yang keenam, sekolah pertambangan pada tahun 1834 Masehi. Yang ketujuh, sekolah pertanian pada tahun 1836 Masehi. Yang kedelapan, sekolah penerjemahan pada tahun 1836 Masehi. Berbagai lembaga didirikan untuk memajukan rakyat Mesir. Adapun tenaga pengajarnya, Muhammad Alifasa ini mengambil guru dari Eropa, terutama Prancis, Inggris, dan Italia. Sedangkan untuk mengetahui ilmu pengetahuan barat, Muhammad Alifasa ini mengirimkan beberapa pelajar ke luar negeri. Begitu pula dengan para cerdik pandai yang dipimpin oleh Rifa'ah At-Tahtawi. Berbagai ilmu pengetahuan yang dipelajari mereka seperti ilmu politik, filsafat, dan beberapa ilmu sosial lainnya. Selain itu, ia juga mengadakan pembaharuan dalam bidang administrasi dan birokrasi yang dianggap sangat penting pengaruhnya bagi masyarakat Mesir, karena masyarakat perlu dikelompokkan dalam suatu pola budaya, tipe, dan organisasi. Sedang dalam bidang pertanian, Muhammad Alifasa menyuplai para petani dengan bibit-bibit pertanian, alat-alat pertanian, dan pupuk untuk dikembangkan oleh para petani. Hasil pertanian kemudian diperdagangkan dengan keuntungan yang banyak. Adapun berbagai pabrik yang berhasil didirikan antara lain pabrik besi, pabrik gula, pabrik kertas, pabrik sabun, dan pabrik kaca. Dengan beberapa pembaharuan yang dilaksanakan oleh Muhammad Alifasa, Mesir telah banyak mengalami kemajuan di berbagai bidang. Meskipun mungkin usahanya itu belum mampu menandingi kejayaan bangsa Eropa di kala itu. Namun, setidaknya ia telah menunjukkan prestasi yang gemilang terhadap pembaharuan. Jadi, kesimpulan dari materi Muhammad Alifasa adalah yang pertama, beliau melakukan modernisasi Islam dalam menerapkan pendidikan syariah dan pendidikan moral dalam sistem pendidikan Mesir.
Yang kedua, di dalam memperkuat ekonomi sebagai pemikirannya, ia mencoba membangun sistem irigasi dan memperbaiki irigasi lama, melakukan penanaman kapas dan mengirimkan orang Eropa ke Mesir untuk mengajarkan ilmu pertanian kepada bangsanya. Yang ketiga, dari sistem pendidikan terbaik muncul di Mesir, hingga telah menciptakan berbagai sekolah kejuruan dan sekolah formal, seperti sekolah kedokteran, membangun sekolah militer, sekolah farmasi, sekolah penerjemahan, sekolah pertambangan, dan sekolah pertama. Bekerja sama dengan Prancis untuk melatih sistem militer baik angkatan darat dan angkatan laut. Dan yang terakhir, mengirimkan para pelajar militer untuk belajar ilmu penerjemahan di Eropa.